Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Di sini, saya akan menyampaikan info penting untuk Anda tentang Project Burst Learning. Simak videonya sampai tuntas ya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 65 Tahun 2003 tentang standar proses dinyatakan bahwa karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikat, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya konseptual, baik individu maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis proyek yang disebut dengan Project Based Learning. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot nyata dan relevan. Lalu, mengapa kita menggunakan model Project Based Learning? Karakteristik model Project Based Learning diantaranya yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan yang konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek, dan tim untuk mengatasi masalah tersebut. Pada model Project Based Learning, peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik, bagaimana berperan di masyarakat. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam Project Based Learning diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen organisasi yang waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, dan pemikiran kritis. Penilaian kinerja pada Project Based Learning dapat dilakukan secara individual dengan memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan ke dalam pemahaman konten yang ditunjukkan dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Project Based Learning juga memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum, dan mempresentasikan hasil akhir produk. Project Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Peserta didik mendesain proses atau menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu.
Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran yang sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Adapun keunggulan penerapan model project learning yaitu: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting, dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dengan dunia nyata. Melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil isi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Lalu, kapan model project tersebut dapat diterapkan? Model pembelajaran dapat digunakan ketika pendidik ingin mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini juga dapat digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, merencanakan proyek, menerapkan proyek, mengajukan pertanyaan, dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan model project listening ketika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, sehingga model project listening ini dapat membudayakan berpikir tingkat tinggi atau big order thinking, atau dalam menginterpretasikan pengetahuan saintifik itu mengasosiasi, mencoba mendiskusikan, mengkomunikasikan serta kehidupan pada yaitu critical thinking, kolaborasi yang kreatif, dan komunikasi. Lalu, bagaimana materi pembelajaran yang sesuai dengan model project learning, yaitu: yang pertama, memiliki kompetensi dasar
yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan analisis sintesis atau evaluasi, yaitu terdiri atas memodifikasi, mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, menguji, dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan model pembelajaran project-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan briefing question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita yang nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, merancang proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang dapat mendukung serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas pendidik dan peserta didik secara kolaboratif. Menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek, waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberikan arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek-proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga pendidik meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Yang keempat, mengawasi jalannya. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian. Standar berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Yang keenam, evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Demikianlah penjelasan saya tentang model pembelajaran project-based learning. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam.